Terima kasih kawan Mata Dunia masih setia menyaksikan Mata Dunia hari ini bersama saya Denis Citra. Selanjutnya kita masih punya informasi dari seluruh dunia yang banyak belum kita ketahui nih. Spesial untuk kawan Mata Dunia tentunya, berikut informasinya hanya di Mata Dunia. Informasi selanjutnya di segmen kedua datang dari Inggris, di mana Wakil Perdana Menteri Inggris memperingati tentang ancaman kecerdasan buatan atau AI. Wakil Perdana Menteri Oliver Dowden berpidato di PBB pada 22 September lalu untuk memberikan peringatan tentang kemampuan AI yang mendestabilisasi dunia dan perlunya tindakan global yang terkoordinasi untuk mengasuransikan negara-negara terhadap risikonya. Dowden menekankan potensi laten AI untuk mendefinisikan kembali nasib umat manusia serta bahaya yang mengintai dari teknologi canggih ini jika disalahgunakan, memberikan AI alat untuk keduanya baik dan buruk. The AI revolution will be a bracing test for the multilateral system to show that it can work together on a question that will define the fate of humanity, our future, humanity's future, our entire planet's future depends on our ability to do so. That is our challenge, and this is our opportunity to be truly the United Nations. Thank you. Membuat kasus untuk peraturan AI yang kuat, Dowden menyuarakan keprihatinan tentang hilangnya pekerjaan, kesalahan informasi, dan diskriminasi sambil menggarisbawahi betapa pentingnya perlunya inklusivitas bagi negara-negara yang lebih kecil dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam membentuk aturan AI. Wakil Perdana Menteri juga menyebutkan upaya pemerintah Inggris untuk menegaskan kepemimpinan Inggris dalam teknologi keamanan AI. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT Regulasi AI November yang ditekankan Dowden akan fokus pada bagaimana pemerintah, bukan perusahaan AI, harus memimpin dalam menangani masalah keamanan nasional dan menangani kemungkinan risiko yang paling serius, seperti bahaya kehilangan kendali atas mesin itu sendiri. Bagi sebagian besar warga pedesaan di Nigeria, rumah sakit atau puskesmas yang tutup menjelang senja sudah menjadi hal biasa karena tidak ada pasokan listrik yang dapat diandalkan. Di daerah di mana rumah sakit harus beroperasi di malam hari tanpa listrik, para petugas kesehatan merawat pasien menggunakan senter atau lentera. Ini dulu sering terjadi di puskesmas primer di Karu, sebuah daerah perkotaan di luar ibu kota Abuja. Honestly, we are not finding things easy. It was really a bad situation for people working, especially at night duty. Like in terms of conducting delivery, the nurses don't even agree to do night duty here because there was no light and they are so scared. Menurut Rose, menyimpan obat-obatan seperti vaksin menjadi masalah. Dan bukan hanya para petugas kesehatan yang terdampak kelangkaan listrik, tapi juga para pasien. Even the women, the pregnant women, they don't even like coming. So sometimes the nurses will be at home. Once they reach here, they will now place a call. Somebody is on label. Namun keadaan telah berubah di puskesmas Karu yang kini mendapat pasokan listrik 24 jam tanpa gangguan berkat usaha rintisan tenaga surya Volses Energy. Menurut Rose, ini adalah perubahan besar. You can check around, you will see there's light everywhere and everything is visible. Our vaccine are intact. They are always ready for use and the women are very happy. Insinyur Tomiwa Bayo Ojo adalah kepala eksekutif Volses Energy yang didirikan tahun 2016. Perusahaan rintisannya sejauh ini telah menyediakan tenaga surya untuk satu fasilitas. Tomiwa mengatakan tenaga surya adalah pendekatan yang tepat untuk menyediakan listrik yang berkelanjutan bagi fasilitas kesehatan di seluruh Nigeria. The power that they require on a daily basis is relatively small. They don't have heavy equipment, so to say. You get what I'm saying? They don't have equipment that
require everything that they have there is just a few kilowatts, and I feel this can be solved by mini grids, which is a solution that we provide. Walsers Energy hanyalah salah satu dari sekian banyak program tenaga surya yang bermunculan di Nigeria. Data Statista menunjukkan kapasitas energi surya di negara ini mencapai 37 MW pada tahun 2022, yakni melonjak 12% dibanding tahun sebelumnya. Dari Arlington, Virginia, saya Heldy Yohanes dan tim VOA. Kali ini informasi dari Kenya di mana penjaga hutan di sana memasangin 25 jerapah dengan alat pelacak atau GPS untuk melindungi satwa tersebut agar tidak punah. Dalam upaya berkelanjutan untuk memahami dan melindungi populasi jerapah Kenya yang semakin berkurang, Dokter Hewan Satwa Liar dan Penjaga Hutan di Cagar Nasional Masai Mara melengkapi 25 jerapah dengan unit pelacak GPS. Inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Yayasan Konservasi Jerapah dan Savana Tracking Ltd bertujuan untuk memantau penggunaan ruang habitat yang beragam oleh jerapah di seluruh Kenya, menyediakan data penting untuk membantu strategi konservasi. Setelah tersebar luas di 25 negara Afrika, jumlah jerapah mengalami penurunan drastis. Di Kenya, populasi jerapah reticulate telah berkurang 50 hingga 80% sejak pertengahan 1990-an. Dokter hewan seperti Dr. Mukamir Woro adalah bagian dari tim yang berupaya untuk lebih memahami dan memerangi ancaman yang dihadapi jerapah di Cagar Nasional Masai Mara dengan perubahan iklim menjadi perhatian utama. Koordinator Konservasi Jerapah Afrika Timur, Arthur Muneza, mengatakan informasi yang diberikan melalui unit pelacak akan memungkinkan mereka memahami bagaimana hewan menggunakan habitatnya dan bagaimana mengelola area yang mereka tempati untuk melestarikan spesies tersebut. Well, jangan kemana-mana ya kawan mata dunia. Usai jeda, kita akan kembali lagi. Stay tune on Mata Dunia.